Beberapa kasus narkoba yang kita tangani itu modusnya di dalam buku-buku tebal seperti itu. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari custom sehingga gugupnya itu ya makin menjadi-jadi ketika kita wawancara dia lebih mendalam. Jadi kita periksa secara detail, kemudian kita lihat, oh ini buku. Buku tapi kita lihat periksa, ternyata diselipkan di covernya sabu. Setiap harinya, Bandara Soekarno-Hatta kedatangan sekitar 35.000 orang dari luar negeri. Untuk itu, kejelian petugas dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan yang masuk melalui terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta terus menjadi perhatian. Hal ini wajib dilakukan oleh petugas, mengingat banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan. Tak sekedar berpelesir maupun berbisnis, tapi ada juga yang datang ke Indonesia untuk menyelundupkan narkotika. Modus penyelundupan narkotika ini pun bermacam-macam. Ada yang disembunyikan di koper, dan ada juga yang disembunyikan di dalam buku. Di terminal kedatangan 2D, petugas bea cukai mencurigai salah satu penumpang yang baru saja tiba dari luar negeri. Tadi ada seorang wanita baru tiba di Indonesia dari Seattle menggunakan pesawat CI. Kemudian dari identifikasi X-ray kita mencurigai ada 2 box yang dia bawa. Ada berapa? Saya dari dulu Pak, koleksi dari. Saya emang nggak jualan, kalau jualan mas saya 1 buah dan 5 Pak ini. Kami tetap mengarahkan yang bersangkutan untuk bertemu dengan atasan kami di kantor, di ruang hanggar untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait dengan apakah buku ini terkena bea masuk atau tidak. Nah, setelah itu kami langsung barang dan orangnya kami bawa ke ruang pemeriksaan di ruang hanggar. Beberapa kasus narkoba yang kita tangani itu modusnya di dalam buku-buku tebal seperti itu, buku novel, buku pendidikan dan segala macam. Makanya kita bawa ke sini untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Nggak baru tuh, bukunya warnanya tanah ini tuh. Nah, yang ini baru, tapi cuman ini doang. Bapaknya boleh proof semuanya tak bukain. Kayak ini soalnya aku kan udah pulang makanya aku beli buku, tapi yang lain-lain ini aja deh. Kan ada yang baru, ada yang bekas. Yang ini doang yang baru, yang lain bapak boleh cek semua ini plastikan saya, nggak ada yang baru. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup lama, disimpulkan bahwa memang ini tidak ada indikasi di dalamnya ada narkoba, dan juga secara nilai ini karena memang koleksi dia pribadi, kita tidak mengenakan biaya masuk dan pajak. Banyak cara dilakukan pengedar narkoba dalam mengelabui petugas. Salah satunya adalah dengan modus memasukkan narkotika ke dalam buku. Ini bukan cara baru dilakukan oleh para pengedar narkotika lintas negara tersebut. Petugas bea cukai sudah berulang kali mendapati kasus penyelundupan narkoba dalam buku bacaan. Seperti yang diungkap oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta belum lama ini. Jumat 13 Maret 2015. Di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas mencurigai sebuah paket yang dikirim dari Malaysia. Kasusnya ini sebenarnya kasus yang biasa karena dikirim melalui PJT. Di PJT itu kita punya alat deteksi pemindai yang sangat efektif. Jadi biasanya barang itu datang selalu kita pindai 100%. Yang kasus yang ini barangnya datang itu teman-teman alert, dilihat
tapi profilnya mirip dengan yang selama ini muncul. Petugas kemudian membongkar paket yang ditujukan ke sebuah alamat di daerah Lampung. Paket tersebut ternyata berisi sebuah buku cerita bergambar untuk anak-anak. Jadi kita periksa secara detail, kemudian kita lihat, oh ini buku. Buku tapi kita lihat periksa, ternyata diselipkan di covernya sabu. Kemudian kita timbang, ya sekitar hampir 200, sekitar 192 gram. Upaya penyelundupan narkotika dengan disembunyikan di buku adalah modus yang kerap digunakan sindikat untuk menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Indonesia. Kalau modus ditaruh di buku atau majalah sebenarnya termasuk modus yang sering terjadi dan termasuk lama ya. Tahun 2013 pernah terjadi, 2014 beberapa kali, dan 2015 ini sudah 3 kali kita temukan modus seperti ini. Beberapa kali kita temukan kasus seperti ini. Ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan novel, ada yang menggunakan majalah. Kalau sekarang 3 kasus terakhir yang kita temukan itu adalah buku anak-anak.